Salam, selamat malam sahabat terkasih. Mungkin ada yang hari ini berjalan dengan baik, tapi mungkin juga ada yang merasa lelah, tertekan, bahkan sendirian. Malam hari seringkali menjadi waktu yang paling jujur. Di siang hari kita bisa terlihat kuat, tetapi di malam hari hati kita berbicara. Dan di momen seperti ini, firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk hati kita. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sahabat terkasih, ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Daud tidak menggunakan gambaran yang jauh. Dia menggunakan sesuatu yang sangat dekat, hubungan antara bapa dan anak. Karena itu adalah salah satu gambaran kasih yang paling kuat di dunia ini. Yang pertama, kasih yang dekat, bukan jauh. Tuhan tidak digambarkan sebagai sosok yang jauh di langit, tetapi sebagai Bapa. Bapa berarti dekat, mengenal, peduli, terlibat. Artinya, Tuhan tidak hanya melihat hidup kita dari jauh. Dia ada di dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita alami, bahkan sebelum kita menceritakannya. Yang kedua, kasih yang mengerti, bukan menuntut sempurna. Seorang bapa yang baik tidak menuntut anaknya sempurna. Dia tahu proses. Dia tahu kelemahan anaknya. Dan justru karena itu, dia mengasihi. Mazmur 103 ayat berikutnya berkata bahwa Tuhan tahu kita ini debu. Artinya, Dia tahu kita rapuh. Dia tahu kita jatuh, tetapi Dia tidak menjauh. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda. Ayahnya berjalan di belakangnya, memegang sepeda itu, menjaga keseimbangannya. Anak itu berkata, "Ayah, jangan dilepas ya." Ayahnya menjawab dengan tenang, "Ya, ayah pegang." Anak itu mulai mengayuh perlahan, lalu semakin percaya diri. Sampai suatu momen, ayahnya melepaskan pegangannya. Dan benar saja, anak itu jatuh. Dia menangis, kesal, dan berkata, "Ayah bohong, katanya dipegang." Ayahnya segera menghampiri, mengangkat anak itu, membersihkan lukanya, lalu berkata, "Ayah tidak bohong, ayah tetap di sini. Kalau ayah tidak lepaskan, kamu tidak akan pernah belajar." Anak itu masih menangis, tapi kali ini dia memeluk ayahnya. Dan ayahnya tidak marah, tidak berkata, "Salah kamu sendiri." Dia justru berkata, "Ayo kita coba lagi, ayah temani." Sahabat terkasih, kadang hidup terasa seperti itu. Kita merasa, "Tuhan, kenapa Engkau lepaskan aku? Kok aku jatuh? Kok aku gagal?" Dan kita mulai berpikir, Tuhan meninggalkan kita. Padahal Dia tidak pergi. Dia tetap ada. Dia melihat, Dia menjaga, dan Dia siap mengangkat kita kembali. Seperti seorang bapa, Dia tidak hanya ingin kita aman, tetapi juga bertumbuh. Yang ketiga, kasih yang tidak berubah. Kasih manusia bisa berubah. Kadang tergantung kondisi, tergantung perasaan. Tetapi kasih Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak mengasihi kita karena kita baik. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Artinya, saat kita berhasil, Dia mengasihi kita. Saat kita gagal, Dia tetap mengasihi kita.
Saat kita dekat, Dia mengasihi kita. Saat kita menjauh, Dia tetap menunggu. Yang keempat, kasih yang mengangkat bukan menghukum. Seringkali kita membayangkan Tuhan sebagai hakim yang siap menghukum. Tetapi ayat ini mengingatkan Dia adalah Bapa. Bapa yang mengangkat saat kita jatuh, memeluk saat kita terluka, menunggu saat kita menjauh. Ini tidak berarti Tuhan membenarkan dosa, tetapi Dia tidak meninggalkan anaknya. Sahabat terkasih, mari kita jujur dalam hati kita. Apakah kita merasa jauh dari Tuhan? Apakah kita merasa tidak layak? Apakah kita merasa Tuhan mungkin sudah kecewa? Firman Tuhan malam ini berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Itu berarti Tuhan tidak melihat kita beban. Dia melihat sebagai anak. Dan sebagai anak, kita selalu punya tempat untuk kembali. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita lelah. Mungkin kita jatuh. Mungkin kita gagal. Tetapi sebelum kita tidur malam ini, mari kita ingat satu hal. Kita tidak sendirian. Ada Bapa yang mengasihi, ada Bapa yang melihat, ada Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau bukan Bapa yang jauh, tapi Bapa yang dekat dalam hidup kami. Ampuni kami, karena kami sering salah mengerti tentang Engkau. Saat kami jatuh, kami pikir Engkau meninggalkan kami. Saat kami gagal, kami pikir Engkau kecewa. Tetapi malam ini kami diingatkan bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Seperti seorang bapa, Engkau memeluk kami. Engkau mengangkat kami, dan Engkau tidak pernah pergi. Bagi kami yang sedang lelah, yang sedang terluka, yang sedang merasa sendirian, peluk hati kami malam ini Tuhan. Biarlah kami bisa beristirahat dengan tenang, karena kami tahu kami ada dalam tangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah malam ini hati kita diingatkan bahwa kita selalu memiliki tempat untuk kembali di dalam kasih Bapa. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.